Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Tada Never Falls in Love bagian pertama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Di sebuah taman, Tada Mitsuyoshi sedang memfoto bunga sakura. Namun tiba-tiba ada seorang gadis bule menghalanginya. Inilah awal mula mereka berdua bertemu. Gadis bule itu bernama Teresa Wagner. Dia lalu memintanya untuk memfoto dirinya, namun sayang baterai kameranya lowbat. Di sore itu kembali ketemu dengan Teresa di pinggir sungai. Mitsuyoshi memberikan sapu tangan kepadanya. Teresa dengan beleguk dan cilepengnya ingin nyebur menuju pintu isekai, tetapi Mitsuyoshi mencegahnya. Lalu pada saat hujan, Teresa berteduh di sebuah tempat dan menemui Koceng Oren. Kemudian Mitsuyoshi menemuinya dalam keadaan jibreh. Teresa mengungkapkan kalau dia terpisah dari rombongan. Dia pun diajak Mitsuyoshi datang ke kafenya. Saat di dalam kafe, semua orang pun orongoh tidak percaya. Adiknya Tadayui bertanya tentang gadis tersebut dan menduganya sebagai kabogoh Mitsuyoshi. Setelah itu Teresa membersihkan diri setelah jibreh kehujanan. Dia lalu menghubungi rombongannya. Tiba-tiba datang Kaoru yang cunihin ke kafenya. Dia pun lalu menginspeksi Teresa dengan seksama. Lalu datanglah Alexandra dan menghajar Kaoru. Akhirnya Alex menyadari kalau hanya salah paham saja. Dijelaskan Teresa kalau dia suka dengan sinetron Azab Indosiar. Mereka berdua berasal dari Larsenburg, sebuah negara di bagian di Jerman yang rada ke kiri dikit. Setelah itu mereka berdua pun cabut dari kafe. Sementara Kaoru dan Tada memfoto di area kota. Beberapa saat kemudian mereka berdua ketemu lagi dengan Teresa. Singkat waktu, malam pun poek. Teresa dan Alex diantarkan oleh Tada dan Kaoru ke apartemennya. Rupanya apartemen yang mereka tinggali hanya bersebelahan dengan kafe milik Tada. Esoknya Alex dan Teresa masuk sekolah sekelas dengan Tada dan Kaoru. Teresa dan Alex mempersiapkan diri mereka untuk pergi sekolah di pagi hari. Sesampainya di sekolah, mereka berdua menjadi bahan gibah para siswa di sana. Sepulang sekolah, Hasegawa menanyakan kegiatan penghambur waktu setelah sekolah. Namun sayangnya Teresa dan Alex belum kepikiran dengan kegiatan yang akan diikutinya. Kemudian mereka bertiga pun datang ke klub fotografi. Di sana sudah ada Tada, Kaoru, dan Sugimoto. Teresa lalu penasaran dengan barang kesukaan milik Pin Senpai, yaitu idol Bondon yang bernama Hina. Kemudian Teresa melihat foto yang dijebret milik Mitsuyoshi, Pin Senpai, dan Hasegawa. Setelah itu Teresa melihat foto yang sempat dijebret Mitsuyoshi, pintu isekai di sebuah sungai sebelumnya. Kemudian Pin Senpai mengajak semuanya untuk bermain jebret dan lalu dibagi menjadi dua kelompok jebret. Permainan pertama, tim A mencari tempat persembunyian dari tim B. Lalu bertemu dengan Alex dari tim B. Saat Tada akan memotretnya, dia lalu kabur dengan set. Kemudian di taman, tim A memancing Pin Senpai dengan kepingan CD idol. Akhirnya tim A berhasil memotret tim B. Setelah itu giliran tim B memotret tim A. Para bebenguk tim A lari ngabret sampai bersembunyi di bagian dapur yang poek. Akhirnya tim B berhasil memotret tim A. Lalu Teresa dan Alex bergabung dengan klub fotografi tersebut. Singkat waktu, malam pun poek, mereka pun botram di kafe Tada. Si gendut, panggilan kucing keluarga Tada, dia mencoba membangunkan Tada dari tidurnya alias kebluk. Lalu Tada pun bangun karena diganggu olehnya. Si gendut lalu diberikan whiskas oleh Tada. Dia pun makan dengan lahapnya. Setelah itu Tada pun keluar di sisi rumah dan dipanggil oleh Teresa. Tiba-tiba si gendut pun labuh. Teresa pun datang ke kafe dan mengkhawatirkan keadaan si gendut yang jatuh. Di masa lalu, sejak kecil Tada sering membantu pekerjaan kedai dan membuat kopi sozo. Kemudian Tada dan Alex ingin ikut membantu kedainya. Lalu datanglah Kaoru melihat mereka berdua ikut membantunya.
Datang juga seorang langganan dengan raut wajah seperti psikopat. Kemudian di sela-sela waktu itu, Teresa menanyakan tentang sandwich kappa kepada Tada-kun. Dia menjelaskan itu adalah sandwich mentimun. Namun Kaoru malah menjelaskan kalau kappa itu adalah psikopat legendaris yang ada di Jepun. Setelah itu, Alex membawa oleh-oleh coklat panas. Ketika dicelup, rasanya bondon banget. Tada lalu mencobanya dan rasanya enak. Di sisi lain, si gendut pun jalan santuy di kota. Dan akhirnya sampai di pinggir taman. Setelah itu, Teresa dan para bebenguknya datang ke taman tersebut untuk mencari foto dan healing-healing manja. Singkat waktu, sore pun tiba, mereka pun cabut, namun Tada masih mencari spot foto. Sementara itu si gendut melihat Oren di tempat Teresa berada, terhipnotis akibat benih-benih cinta dan tercebur ke danau. Setelah itu, si gendut memanjat ke atas pohon dan terjatuh, diselamatkan oleh Teresa. Klub fotografi memikirkan ide untuk foto di musim semi. Tada memikirkan untuk mencari ide tentang mimpi. Tiba-tiba Pin Senpai mendapatkan undangan melalui email untuk menemui Hina. Mereka pun membahasnya dan akhir-akhir ini sering masuk sebagai bintang iklan. Sementara itu Hasegawa yang diduga sebagai Hina ketar-ketir dan meminta Nyok untuk berhenti membahas hal tersebut. Pin Senpai meminta bebenguknya untuk ikut dalam acara tersebut, namun mereka tidak mau. Singkat waktu di sore hari, Hasegawa melihat Hajime yang gugup. Memintanya untuk menghela nafas agar lebih tenang. Setelah itu Hasegawa memintanya untuk menuliskan curahan hatinya kepada Hina. Setelah itu Hasegawa pun cabut meninggalkannya. Esoknya saat bermain voli, tiba-tiba Hasegawa menabrak Teresa. Terus Alex mengetahui kalau Hasegawa adalah idol Hina yang sesungguhnya. Sore itu Hasegawa diajak Teresa dan Alex untuk pulang ke apartemennya. Hasegawa mengungkapkan kenapa dia menjadi idol. Awalnya dapat ajakan dari bibinya yang bekerja di sebuah agensi untuk menggantikan seorang model. Sampai akhirnya dia keterusan menjadi seorang model. Selain itu juga mempengaruhi rasa kepercayaan dirinya saat ini. Singkat waktu, malam pun poek, Hajime baru selesai membuat kalimat curahan hatinya. Esoknya Hajime datang menggunakan pakaian lelaki gemes. Sementara itu Hasegawa merias dirinya sebagai idol Hina. Akhirnya giliran Hajime menemui Hina. Dia pun datang dengan riuhnya sampai-sampai kalimat curahan hatinya tidak ditemukan. Belum sempat ngomong, dia pun malah diusir dari tempat tersebut. Singkat waktu, malam pun poek lagi. Hajime lalu melakukan pesta hajojing di kedai Tada-kun untuk merayakan meet and greet-nya dengan Hina. Pada 10 tahun lalu, Babe dan ibunya Tada pergi ke bandara. Namun tiba-tiba, kecelakaan pun merenggutnya. Kaoru lalu datang ke kafe dan mengajaknya pada acara tahunannya. Kaoru lalu meminjam kafe dan menjadi chef. Dia juga sudah menyiapkan menu botram untuk tiap orang di sana. Sementara Kaoru membuat makanan, Tada dan bebenguknya bermain gaple. Kemudian Teresa ikut bersama Tada ke lantai 2 dan melihat foto di dinding. Dijelaskan oleh Tada kalau itu adalah foto terakhir yang diambil oleh babehnya. Kemudian, masakan buatan Kaoru pun selesai. Mereka di sana pun langsung botram dan menikmati hidangan yang disajikan. Setelah botram, Kaoru pun mengajaknya untuk mandi besar. Ruangan pemandian pun dibagi antara lelaki dan perempuan. Tapi karena mengintip orang mandi itu tidak baik, maka langsung saja singkat waktu, malam pun poek. Mereka pun lalu cabut dari pemandian dan berjalan di sisi kota. Kaoru berjanji akan mengadakan event kembali di tahun depan. Sementara itu, Alex curiga dengan pintu apartemen yang dikunci. Tiba-tiba datanglah Charles memberikan bunga kepada Teresa. Benih-benih cinta pun bertebaran antara mereka berdua. Setelah memberi bunga kepada Teresa, Charles mengatakan kalau dia sedang libur kuliah. Maka dari itu dia menyempatkan dirinya untuk pergi ke Jepang. Setelah itu Charles pun cabut dari mereka berdua. Esoknya Charles diajak Teresa untuk bermain di klub fotografi. Charles sangat terkesima dengan hasil foto yang dibuat oleh klub tersebut.
Setelah itu sore pun tiba, Charles diajak ngopi di kedai Tadakun. Sampai-sampai Yui pun menanyakan Teresa soal Charles yang menjadi teman masa kecilnya itu adalah pacar. Kucing si gendut pun sampai asruk-asrukan ingin duduk di pelukan Charles. Kemudian Charles melihat sebuah foto yang rupanya diambil oleh babenya Tada pada masa lalu. Teresa lalu menjelaskan kalau babenya Tada dan Charles adalah seorang fotografer juga. Singkat waktu, malam pun poe, Charles dan Teresa pun berpamitan dari kedainya. Kaoru mengundangnya untuk ke pesta selebriti, namun Charles tidak bisa ikut karena besok ada urusan. Esoknya mereka pun pergi datang ke sebuah pesta. Sementara itu Hajime ketar-ketir dengan penampilannya. Yamashita melihat dari kejauhan kalau Charles juga ikut dalam pesta tersebut. Teresa dan Alex pun datang dan membuat temannya begitu kesengsem. Tiba-tiba Teresa ditabrak oleh mamah-mamah ngahuleng. Dia pun lalu membersihkan gaunnya di jamban. Melihat di luar ada bangunan yang mirip dengan Shogun kedua, Teresa pun cabut dari tempat pesta. Charles mengajak Alex berdansa. Sementara itu Tada memotret area dan terhalang oleh Teresa yang melintas di depannya. Tiba-tiba hujan pun kukucuprakan. Mereka berdua pun berteduh di sebuah bangunan. Teresa pun teringat pada masa kecilnya saat mengobrol bersamanya. Sementara itu Alex pun ketar-ketir dan riweuh akibat hilangnya Teresa. Akhirnya hujan pun reda dan Alex menemui Teresa bersama dengan Tada. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.